ini saja di Oke. Baik, saya ulang kembali ya. Untuk metode hedonic price ini tadi sebagaimana sudah disampaikan, basisnya adalah ya Anda melakukan penilaian untuk aset sumber daya alam dan lingkungan atau jasa lingkungan menggunakan pendekatan harga properti. Jadi kita reveal, kita ungkap nilai jasa lingkungan itu menggunakan pendekatan harga properti. Sama seperti minggu sebelumnya, ya, Anda mengungkapkan jasa lingkungan atau jasa ekosistem ya untuk wisata alam itu menggunakan pendekatan travel cost ya. Jadi kita harus membangun model biaya perjalanannya dulu, model perjalanannya. Dari sana kita bisa mencari surplus konsumen dan bisa kita dapatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan yang akan kita estimasi tersebut. Tentunya kalau untuk travel cost method itu spesifik hanya untuk nilai jasa wisata ya. Sedangkan untuk metode kedua dalam reveal preference approach ini yaitu hedonic price method, kita bisa melakukan menggunakan metode ini untuk menilai jasa lingkungan yang lebih beragam begitu ya. Jadi tidak terbatas hanya jasa lingkungan tertentu seperti jasa wisata begitu ya. Dia lebih umum. Misalkan nilai dari tutupan hijauan di ruang terbuka hijau begitu ya, nilai udara bersih, nilai pemandangan atau amenities begitu ya, itu bisa kita gunakan pendekatan hedonic price method. Nah, di sini kata hedoniknya itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani ya, awalnya yaitu hedonikos yang artinya kesenangan ya, atau dalam tanda kutip manis begitu ya. Jadi memang misalkan ada hedon begitu ya. Nah, hedon di sinilah yang kita maksud itu sebagai nilai properti ya, harga properti. Ya, tadi saya sudah sampaikan harga propertinya itu apa ya, bisa harga lahan, bisa harga rumah begitu ya, atau sewa dan sebagainya. Nah, untuk HPM ini sendiri ya didasarkan pada premis bahwasanya barang yang diperdagangkan ya, yang traded in the market begitu, yang diperdagangkan dalam pasar itu dibentuknya itu berdasarkan sekelompok atribut tertentu. Jadi ada bundling yang membentuk harga tersebut. Ya, di mana barang yang diperdagangkan yang kita maksud dalam hedonic price di sini adalah tadi propertinya itu. Rumah itu kan bukan semata-mata luas lahannya saja begitu ya, bukan semata-mata dia bertingkat atau tidak, tapi ada sekelompok atribut tertentu ya, yang atau ada bundling atribut-atribut yang memengaruhi harga rumah tadi, termasuk di dalamnya adalah kualitas lingkungan. Itu bisa saja. Saya pernah lihat iklan begitu ya di Jalan Pajajaran di Bogor ya, satu perumahan ada beberapa tipe rumah yang bisa Anda lihat itu 360 derajat ya, atau pokoknya Anda bisa melihat sungai di belakang rumah, Anda bisa melihat gunung di depan rumah, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan rumah dengan tipe yang sama di sebelah-sebelahnya begitu ya, yang dia tidak bisa melihat sungai, dia tidak bisa melihat gunung sekaligus begitu. Ya, nah di sini berarti ada nilai gunung dalam tanda kutip ya, nilai lingkungan kan, itu jasa lingkungan, pemandangan, dan juga nilai dari jasa sungai begitu ya, keindahannya, percikan air atau apapun kenyamanan yang didapat, itu yang membandling, yang membentuk harga si properti, harga rumah tadi ya. Nah, itulah konsepnya dalam hedonic price. Jadi ada banyak begitu. Nanti kita lihat apa saja sih bundling atau atribut-atribut yang akan membentuk harga rumah atau harga properti yang diperdagangkan dalam pasar ini ya. Nah, selanjutnya di sini ya bisa kita lihat ya, HPM ini tentunya bisa digunakan untuk menentukan karakteristik atau kualitas lingkungan yang akan memengaruhi harga barang yang memiliki pasar, yaitu properti, dalam hal ini rumah atau lahan ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan barusan ya. Jadi ada yang menawarkan oke, rumahnya ini tipenya sama dalam satu perumahan, misalkan dalam satu klaster itu tipenya sama, tapi ada blok misalkan yang tadi ya, blok tersebut lebih dekat ke area terbukanya ya, area hijaunya begitu, dan harganya lebih tinggi
Nah, berarti kita bisa menentukan berapa nilai area terbuka hijau atau ruang terbuka hijau ya atau tamannya tadi begitu ya. Yang dalam konteks di mana taman tadi atau area hijau tadi merupakan memberikan jasa lingkungan berupa kenyamanan, udara bersih dan sebagainya yang kita ungkapkan melalui harga rumah. Tapi bukan berarti langsung harga rumah kita jadikan sebagai harga nilai ruang terbuka hijau ya. Berbeda ya, kita harus mengungkapkannya melalui harga rumah. Sama seperti biaya perjalanan kemarin kan travel cost method, bukan biaya perjalanan itu yang menunjukkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan begitu ya, tapi kita ungkapkan nilai surplus konsumennya melalui model perjalanan ya, model ekonometrik. Ya, ini juga sama nanti yang Anda akan bahas minggu depan lebih detailnya untuk simulasi perhitungannya. Ya. Oke, nah selanjutnya ini kenapa dia tiba-tiba berubah tidak lagi slideshow? Oke, nah ya di sini bisa Anda lihat ya sebelum ini kenapa dia langsung ini ya, sebelum saya masuk ke sini ya, saya ingin sampaikan juga sedikit ya bahwasannya kata hedonik tadi yang berasal dari kata Yunani ini ya yang digunakan dalam teori hedonic price itu bisa kita simpulkan sebagai suatu konsep yang menggambarkan penilaian sesuatu barang atau jasa yang dirasakan karena adanya atribut atau karakteristik kesenangan ya hedonik tadi seperti pemandangan yang indah, kenyamanan maupun karakteristik lainnya ya, udara yang sejuk ya, daerah atau rumah yang jauh dari bau peternakan misalkan. Ya misalkan ada kawasan peternakan dan itu menimbulkan bau ya, atau ada penelitian juga ya, mahasiswa yang melakukan penelitian melakukan penilaian nilai ekonomi ya dari kenyamanan udara ya yang rumahnya itu dekat, dilihat berdasarkan jaraknya ke tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir. Nah, itu juga bisa ya. Nah, seperti ini ya ada pertanyaan misalkan seberapa banyak cost of aircraft noise ya yang dekat dari airport ya. Jadi kita lihat ya kemudian berapa banyak juga biaya yang ditimbulkan dari bau begitu akibat kegiatan peternakan ya, kemudian juga seberapa banyak manfaat yang bisa kita terima ya, yang bisa kita dapatkan karena peningkatan setidaknya misalkan 10% dari tutupan hijauan di kawasan perkotaan begitu ya, atau seberapa banyak nilai dari amenitas untuk daerah wetland atau daerah basah begitu ya, area-area wetland seperti danau misalkan dan sebagainya ya. Nah ini bisa kita gunakan mencari nilai-nilai ini yaitu tadi ya menggunakan pendekatan hedonik ya. Jadi di sini juga dinyatakan bahwasannya hedonic price method ini bisa menentukan, bisa kita gunakan untuk menentukan nilai dari barang maupun jasa lingkungan dengan menggunakan informasi dari harga pasar ya yang bisa kita substitusikan begitu tadi ya, yang bisa kita ungkapkan sebenarnya. Oke, nah ini konsep dalam hedonic price method ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik begitu ya. Hedonic price method ini sendiri begitu ya, ini sebenarnya sudah cukup lama digunakan oleh para ahli begitu. Sebagai salah satunya itu bukan untuk menilai jasa lingkungan ya, tapi untuk spesifikasi mengenai mobil ya, kenyamanan mengendarai mobil-mobil tertentu. Nah, itu dilihat berapa nilai kenyamanannya dan itu yang akan memengaruhi harga dari sebuah mobil ya. Nah, itu pada tahun 1939 dilakukan oleh Court ya. Dan disinilah pertama kali kata-kata hedonik itu digunakan untuk membobot faktor-faktor yang memengaruhi harga mobil ya. Jadi Court pada tahun 1939 melakukan kajian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi harga mobil seperti kekuatan mesin, jumlah kursi, luas jendela dan sebagainya.
Ya, baru kemudian lebih lanjut pada tahun 70-an digunakanlah untuk menilai kualitas lingkungan, ya. Oke, itu historinya begitu ya. Nah, di sini ya bisa selanjutnya Anda lihat ya kajian nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ya valuasi atau penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan menggunakan pendekatan hedonic price ini itu akan mengasumsikan ya, jadi kita ada asumsi bahwasanya seseorang atau individu menerima atau membeli properti baik itu rumah atau lahan sebagai satu kesatuan dengan berbagai atribut dan karakteristik lingkungan yang terdapat di sekitar properti tersebut ya. Jadi HPM ini juga merupakan metode untuk menentukan nilai dari kenyamanan atribut suatu barang ya. Nah, bisa contohnya juga misalkan harga lahan yang dekat dengan pantai dengan yang jauh dari pantai. Nah, itu juga mungkin bisa berbeda begitu ya untuk di Bali misalkan. Ya, nah berarti kita bisa nilai harga properti tadi, harga jual atau harga sewa lahan properti tadi berdasarkan dekat jauhnya atau jaraknya ke pantai bisa kita gunakan untuk menentukan nilai ekonomi ya dari keberadaan pantai tersebut. Ya, jadi existent value-nya juga bisa kita tentukan menggunakan pendekatan hedonic price method ini. Nah, ini lebih spesifik dinyatakan bahwasannya metode hedonic price ini didasarkan pada perbedaan harga sewa lahan atau harga sewa rumah. Ya, jadi untuk misalkan atau juga harga beli ya, harga jual ya, di mana perbedaan harga tadi ya, harga jual atau harga sewa itu salah satunya juga disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan. Nah, inilah yang perlu kita mention dengan baik. Ya, dan perbedaan kualitas lingkungannya nanti ya kita harus pilih salah satu apa yang mau kita nilai, apa yang menjadi kualitas lingkungan apa yang utama yang menjadi pembeda harga dari lahan atau rumah tersebut yang berada di satu kawasan begitu. Ya, di samping tadi memang akan ada perbedaan berdasarkan karakteristik atau atribut-atribut pendukung lainnya. Ya, nanti kita bisa lihat bahwasannya selisih harga tersebut dapat diasumsikan sebagai harga kualitas lingkungan. Ya, tapi bukan berarti kita menguranginya secara langsung ya, dimaksud dengan selisih harga ini dengan mengetahui ya, dengan mengungkapkannya dari tadi ya surplus konsumennya, bisa juga dari surplus produsennya begitu ya. Jadi dalam hedonic price ini terdapat dua konsep yang bisa digunakan, yaitu surplus produsen maupun surplus konsumen. Ya. Nah, dalam hedonic price juga diasumsikan bahwasannya keputusan individu dalam menentukan pembelian properti itu juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Ya, makanya banyak perumahan yang kemudian menjual ya dalam tanda kutip menjual kenyamanan lingkungan tadi ya sebagai pembeda harga dari sebuah rumah ya. Di mana di sini ya dari beberapa secara teori maupun secara empiris dari beberapa kajian didapatkan atau diketahui bahwasannya kecenderungan individu membayar lebih untuk rumah dengan kualitas lingkungan yang lebih baik ya, di mana tentu juga nanti akan dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi individu yang akan membeli rumah tadi. Jadi ada constraint juga ya. Nanti dalam pembelian rumah ini, walaupun kualitas lingkungan yang lebih baik itu akan harga propertinya bisa lebih mahal, tetapi individu pasti juga memiliki constraint anggaran ya. Jadi ada batasan ya anggaran dalam pembelian. Nah, ini juga nanti akan menjadi teori yang kita gunakan dalam perhitungan hedonic price method ini. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Nah, untuk karena dia tadi kita ungkapkan ya melalui harga properti, maka dapat kita simpulkan bahwasannya harga hedonik didefinisikan sebagai harga yang tersirat atau implicit price dari atribut lingkungan yang diungkapkan melalui harga properti. Jadi harganya itu harga implisit atau harga tersirat ya. Di sini juga dinyatakan bahwasannya secara tidak langsung HPM digunakan untuk menentukan keterkaitan yang muncul antara atribut lingkungan dengan harga rumah atau lahan seperti itu.
Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan tidak terlebih dahulu? Bisa dipahami? Randa, Alif, Afifah? Afifah? Ya, Bu. Bisa Randa ya. Afifah? Ada yang bingung Afifah? Afifah Mahdi Mufidah? Afifah? Afifah? Afifah hadir? Vindi Sandilata Mausadi? Vindi? Aman, Bu. Aman ya? Oke. Ya, kalau aman, berarti kita lanjut ya untuk penjelasan hedonic price method ini sendiri. Ya. Oke, nah di sini sebentar, ini agak susah dia. Nah, ya, karena tadi kita tahu ya kita sudah dapat ya konteks dalam hedonic price ini bahwasanya kita harus membangun fungsi ya untuk mengungkapkan harga lingkungan tadi dari harga properti, ya maka kita harus lihat ya fungsi tersebut apa saja yang memengaruhinya begitu ya. Jadi di sini secara umum fungsi hedonik itu berdasarkan teori Rosen ya. Teori Rosen pada awalnya pada tahun 74 ya yang menyatakan bahwa produk atau jasa merupakan produk komposit dari berbagai atribut atau karakteristik ya. Jadi karena dia merupakan menurut Rosen tadi bahwa harga produk itu merupakan produk komposit ya, jadi dipengaruhi oleh banyak atribut begitu, maka kita harus bangun fungsi dari atribut-atribut tersebut. Nah, di sini ya value of good misalkan di sini adalah harga properti ya atau nilai properti itu dipengaruhi oleh atribut 1, ya atribut 2 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat juga ya atribut-atributnya itu apa saja begitu ya. Nah, di sini Hanley and Spas pada tahun 93 menyatakan bahwasannya harga properti baik itu lahan ataupun rumah itu dipengaruhi oleh bundlingnya, itu ada 3 aspek utama yang membundling atau yang membentuk ya yang melingkupi harga lahan atau harga rumah tadi. Yang pertama adalah karakteristik properti itu sendiri, yang kedua karakteristik lingkungan, dan yang ketiga karakteristik lingkungan sekitar atau neighborhood-nya. Ya. Nah, yang akan kita nilai itu ya karakteristik lingkungan ini. Ya, apa nih karakteristik lingkungan utama yang diduga begitu ya, yang diduga memengaruhi perbedaan harga rumah. Nah, di sini bisa Anda lihat untuk karakteristik lahan atau rumah ya itu terdiri dari karena dia karakteristik fisiknya begitu ya, yaitu bisa dari luas lahan, luas bangunan, status lahan, kira-kira apa lagi karakteristik properti itu sendiri? Selain luas, ya luas lahan, luas bangunan, status lahan. Satrio apa Satrio? Apalagi ya? Satrio yang biasanya yang masukkan ini kalau harga properti ya, harga rumah itu pasti dipengaruhi yang utama itu adalah karakteristik si rumah itu sendiri begitu. Apa saja Satrio? Kontur mungkin. Kenapa? Kontur dan Apa Satrio? Kan ada luas lahan, oke ya, luas rumah begitu ya, status lahannya begitu ya, yang sertifikatnya lengkap begitu pasti ya dibandingkan yang tidak lengkap begitu ya, misalkan untuk lahan perkebunan ya itu bisa harganya berbeda begitu. Nah, apalagi nih kalau rumah misalkan apa Satrio? Yang Satrio lihat yang membedakan harga rumah. Bentuk tanah, kontur, lebar depan, oke ya. Nah, yang fisik dari rumahnya itu apa lagi biasanya? Jumlah kamar mandi kan begitu ya. Itu juga biasanya akan jadi pembeda. Oke, terima kasih ya Satrio ya. Kemudian yang kedua, bundling yang kedua adalah karakteristik lingkungan sekitar atau neighborhood-nya. Kalau kita berbicara neighborhood berarti kita masuk ke dalam konteks keamanan begitu ya.
akses ke jalan utama, jaraknya, ya kalau akses berarti kita bisa lihat jaraknya, ya. Kemudian Anda juga mungkin pernah mendengar di televisi atau melihat begitu iklan perumahan ya dekat dari tol, gerbang tol, ya sekian menit menuju gerbang tol, harganya sekian begitu. Dibandingkan yang jauh dari gerbang tol itu mungkin harganya akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan karakteristik lingkungan sekitar, ya. Kemudian akses juga ke sekolah, ya kan banyak ya perumahan-perumahan dalam skala luas itu juga ada sekolah-sekolah, rumah sakit. Nah, itulah yang juga menjadi daya tarik yang membedakan harga sebuah properti. Ya, jadi ada karakteristik dari properti itu sendiri, ada karakteristik lingkungan sekitarnya, dan juga ada karakteristik lingkungan atau environment. Ya. Nah, untuk karakteristik lingkungan, ya diantaranya ya tentunya ada kualitas udara, tadi kenyamanan pemandangan yang indah, kualitas air, ada polusi atau tidak, ruang terbuka hijau, taman publik, dan sebagainya. Ya, nah inilah yang akan kita nilai ya karakteristik lingkungan. Tapi tentunya nanti pada saat Anda membangun fungsi tidak bisa semuanya Anda langsung nilai begitu ya. Jadi harus dipilih salah satu yang utama yang akan memengaruhi tadi perbedaan harga properti tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita buat dalam fungsi berarti dapat kita asumsikan bahwa harga properti ini dipengaruhi oleh faktor karakteristik ya yang secara matematis sebenarnya bisa kita tulis misalkan P untuk menunjukkan properti, harga properti sama dengan fungsi dari Z1, Z2 dan Z3. Z itu adalah karakteristik lahan itu sendiri untuk Z1 atau karakteristik properti, karakteristik lingkungan sekitar itu untuk Z2 dan Z3 itu adalah karakteristik lingkungannya. Ya. Nah, itu nanti akan kita buat dalam fungsi hedonik, ya, fungsi ekonometriknya. Atau di sini juga, ya, fungsi hedoniknya itu digambarkan dalam persamaan PI sama dengan fungsi dari size itu S, yaitu karakteristik properti itu, distance to center, ini karakteristik lingkungan, neighborhood juga karakteristik lingkungan, dan environment EI ya itu adalah karakteristik dari lingkungan ya. Kalau neighborhood lingkungan sekitar. Oke, nah di sini ya untuk dari persamaan hedonik yang kita sudah dapatkan ini begitu ya. Kita bisa persamaan ini bisa kemudian kita terjemahkan ke dalam bentuk kurva ya atau di sini Anda lihat pada gambar di depan ya kurva yang menghubungkan antara harga rumah dengan kualitas lingkungan ya. Jadi kenapa kurvanya seperti ini? Ya karena kita akan menilai kualitas lingkungan ini sebagai salah satu atribut atau faktor yang memengaruhi harga rumah atau PI. Jadi E dia akan memengaruhi harga rumah. Di sini pada kurva vertikal ya pada garis vertikal itu kita jadikan sebagai garis untuk harga rumah. Ya, untuk horizontalnya adalah kualitas lingkungan ya. Di mana pada gambar ini ya kita lihat ada kurvanya ya, kurva PI ini, kurva harga properti yang dipengaruhi oleh banding yang 3 tadi begitu ya, di mana salah satunya adalah kualitas lingkungan. Ini menunjukkan kurva ini ya, titik-titik di sepanjang kurva ini itu menunjukkan bahwa harga marginal terhadap penambahan salah satu karakteristik ya, misalkan karakteristik lingkungan yang kita maksudkan di sini, contohnya adalah luas taman. Itu tidak konstan ya. Anda lihat kan penambahannya tidak konstan. Ya, di awalnya penambahan sedikit saja kualitas lingkungan harganya meningkat tajam. Tapi kemudian penambahan berikutnya dari kualitas lingkungan dalam konteks yang sama, misalkan berapa persen penambahannya itu sama, maka terjadi penurunan peningkatan harga properti. Bukan harga propertinya yang menurun ya, tetapi di sini dari kurva ini bisa Anda lihat titik-titik di sepanjang kurva PI ini, ya penambahan lebih lanjut kualitas lingkungan itu akan menyebabkan ya penurunan penambahan harga properti. Ya, sehingga itu tadi yang dimaksud oleh Rosen bahwasanya harga marginal terhadap penambahan karakteristik lingkungan itu tidak konstan ya. Ini kurva yang menunjukkan harga dengan karakteristik properti
utama yang akan kita nilai yaitu kualitas lingkungan. Bisa ya? Ya, di sini titik-titik sepanjang kurva ini, sepanjang kurva PI, ini adalah titik-titik yang menggambarkan hubungan antara kualitas lingkungan dengan harga. Ya, di mana penambahan kualitas lingkungan itu pada awalnya akan meningkatkan harga properti yang tajam, ya lebih besar, tetapi penambahan berikutnya itu akan terjadi penurunan, ya peningkatan harga properti. Ya. Oke, ya di sini dinyatakan juga, Anda bisa baca di tulisan di bawah kurva ini ya, dinyatakan bahwa penambahan E1 pada awalnya akan meningkatkan harga rumah, tetapi laju penambahan harganya itu akan menurun ya, atau peningkatan harganya itu menurun begitu ya. Harganya tetap meningkat karena kualitas lingkungan tadi mempengaruhi harga. Dengan asumsi yang kita gunakan adalah diduga semakin peningkatan kualitas lingkungan, ya, maka harga properti akan terus meningkat. Dengan asumsi laju penambahan harga properti tersebut akan menurun, ya. Nah, ini kenapa bisa begitu? Ya dari beberapa kajian ditunjukkan bahwasannya, ya, salah satu penyebabnya adalah bagi rumah yang tamannya sudah luas, maka penambahan ekstra taman itu tidak terlalu berpengaruh terhadap rumah itu lagi begitu ya. Jadi kenyamanan itu sudah berada pada titik yang optimum begitu ya. Nah, di sini juga nilai ini bisa juga menunjukkan sebenarnya nilai maksimum willingness to pay secara tidak langsung ya. Oke, ini konsep persamaan atau fungsi dalam hedonic price method ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya lebih detail ya bagaimana kemudian kita dari fungsi tadi kita mencari harga implisitnya atau implicit price-nya ya, di mana harga implisit itu menunjukkan tambahan harga yang harus dibayarkan individu untuk tambahan karakteristik atau atribut tertentu ya, dalam hal ini adalah atribut lingkungan yang akan kita nilai ya. Di sini tadi ini dari kurva hedonik ini, kurva yang menunjukkan harga rumah dengan kualitas lingkungan, ya, ini bisa kita turunkan kepada kurva permintaan individu. Ya, dari kurva permintaan individu inilah nanti kemudian kita bisa gambarkan garis kurva harga implisit atau implicit price curve ya yang di bawah ini. Ya, jadi ini yang menunjukkan bahwasannya terjadi penurunan untuk penambahan kualitas lingkungan tertentu. Ya, terjadi penurunan laju harga ya, jadi perubahan harganya. Oke, nah Anda jangan bingung dengan ini. Nanti kita akan bahas ya di minggu depan itu bagaimana kita bisa mendapatkan implicit price ini untuk perubahan kualitas lingkungan dengan formula seperti ini ya, di mana implicit price ya atau yang dilambangkan dengan PE merupakan turunan dari harga rumah terhadap nilai lingkungan ya, perubahan kualitas lingkungan. Jadi implicit price merupakan perubahan harga rumah yang dipengaruhi oleh perubahan environmental ya atau environmental quality. Ya, ini lebih lanjut dasar dalam fungsi hedonik ya. Nanti inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari kualitas lingkungan itu sendiri. Nah, kurva ini ya, kurva implisit ini ya, ini disebut implisit karena harga marginal dari karakteristik ini terungkap secara tidak langsung begitu ya, atau di-reveal ya secara tidak langsung melalui jumlah yang sanggup dibayarkan untuk seluruh properti, di mana ya salah satu faktor kualitas lingkungan atau Z tadi merupakan komponen yang membentuk harga properti tersebut ya. Jadi implicit price inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai ekonomi dari kualitas lingkungan, karena dia mengungkapkan ya, atau dia terungkap ya, implicit price ini dia mengungkapkan perubahan harga properti yang disebabkan oleh perubahan kualitas lingkungan ya. Intinya seperti itu. Nah, ini juga ada contoh dari hedonic price method ya. Secara visualnya begitu ya.
secara visual, misalkan di suatu kawasan, ya ini kalau misalkan dia tidak ada apa-apa di sekitar perumahan tersebut, begitu ya, harganya adalah 125.000 dolar, ya harga properti tertentu ya di satu daerah misalkan, ya di suatu negara. Tetapi kemudian ya di sini harga tertinggi bisa Anda lihat adalah rumah yang dekat dengan kualitas lingkungannya yang baik begitu ya. Yang terbaik itu adalah dia tidak macet begitu ya, tidak ada sumber polusi, maka harganya itu adalah harga tertinggi ya, yaitu 150.000 dolar. Tetapi kalau misalkan dia dekat dengan akses ya, di sini kan akses ya, berarti ini neighborhood-nya. Akses ke jalan tapi ada kebisingan begitu ya, ada kemacetan, harganya itu ya sama saja. Ya walaupun dia dekat juga dari kualitas lingkungan tertentu begitu ya, dari hutan, dari sungai misalkan ya. Tetapi karena dan juga dekat dari jalan, tetapi karena ada unsur ketidaknyamanan tadi yaitu suara bising ya dan juga atau noise dan juga kemacetan ya, traffic itu menyebabkan harga properti itu ya sama saja walaupun dia tidak dekat ke jalan dan tidak juga ada environmental aspeknya begitu ya. Nah, di sini paling rendah apabila ya dia ada harga terendah itu adalah harga yang di kiri atas ya, yang di kolom 1 ini, yaitu 100.000 dolar. Kenapa? Oh, ternyata di sini bisa Anda lihat apa? Yang paling memengaruhi harga properti adalah pencemaran. Ya, walaupun di sini ada ruang terbuka hijau, tetapi pencemaran yang diakibatkan oleh adanya pabrik di sini itu sangat menjatuhkan nilai properti. Ya, bisa saja contoh lainnya itu kalau di kita adalah semakin dekat ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah, misalkan TPAS, itu harga properti akan semakin turun ya, walaupun misalkan di dekat TPAS itu juga ada gunung begitu. Ya, dan juga dekat dengan pusat ekonomi, tetapi ya seperti misalkan di wilayah tertentu, di provinsi tertentu begitu ya, atau di kabupaten atau kota tertentu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena pencemaran dari TPAS tadi bukan hanya baunya yang luar biasa begitu ya, itu setiap hari akan dirasakan begitu ya. Selain itu juga lalu lalang kendaraan berukuran besar yang membawa sampah ya, itu juga menyebabkan kebisingan, kerusakan jalan dan sebagainya. Ya, sehingga harga properti yang dekat ke TPAS itu biasanya akan jauh lebih rendah. Ya, walaupun ada unsur lingkungan tadi juga yang ada unsur amenitas lainnya. Berarti kan di sini ada banyak unsur lingkungan ya. Ada udara bersih, ada juga amenity, begitu pemandangan dan sebagainya. Tapi ternyata yang paling memengaruhi itu adalah kualitas udara. Ya, inilah berarti nanti yang akan coba kita nilai ya. Oke, nah ini konsep dalam hedonik secara visual ya untuk mempermudah Anda untuk memahaminya. Nah, di sini ya dalam sudut pandang konsumen kita lihat konsep dari hedonik ini ya. Kita perlu mempertimbangkan suatu area homogen ya dalam single market dari sudut pandang perumahan misalkan ya. Untuk ya jadi kita nggak akan sulit juga kalau misalkan Anda membandingkannya itu satu perumahan, satu non perumahan, kawasan non perumahan. Ya itu akan berbeda, bukan hanya unsur lingkungan mungkin yang terbesar yang memengaruhi harga properti, jadi banyak lainnya begitu ya, yang itu sulit untuk membuat kita menyatakan bahwasannya unsur lingkungan itu benar merupakan salah satu faktor yang betul akan memengaruhi harga properti. Ya, jadi harus dilihat juga bahwasannya areanya itu harus kita asumsikan sebagai area yang relatively homogen ya. Jadi juga jangan terlalu banyak heterogenitasnya, begitu ya perbedaannya. Nah, untuk penyederhanaannya nanti setiap perumahan tersebut kita kelompokkan dalam satu karakteristik tunggal yang memengaruhi harganya. Misalkan tadi adalah kualitas udara, ya. Nah, kemudian nanti kita lihat hubungannya, ya kita bangun fungsinya tadi, fungsi persamaan hedonic price ini. Nah, sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya apabila kita mengkaitkannya dengan welfare atau kesejahteraan ya,
pasti tujuan seseorang itu adalah memaksimumkan utilitasnya dalam pembelian rumah ataupun lahan dan sebagainya juga sama. Konsep utamanya ya sama seperti ini adalah maksimum utility ya, di mana tetap ya dalam pembelian properti tadi pasti dari sisi konsumen itu akan ada constraint-nya, yaitu income atau dilambangkan dengan Y kecil di sini ya. Nah, ini sebenarnya kalau Anda mau melihat nanti bagaimana ya fungsi ini itu ya berguna nanti kalau kita menurunkan sehingga kita dapat nanti sebuah persamaan surplus konsumen ya. Tapi Anda tidak perlu menurunkannya ya. Jadi nanti kita bisa langsung saja ke ke hasil akhirnya ya. Tapi saya cuma ingin menyampaikan bahwasannya formula-formula nanti ya, implicit price dan sebagainya tadi yang sudah kita tahu itu dari mana asalnya ya, dari persamaan inilah ya. Kalau Anda mau menurunkannya nanti bisa kita turunkan begitu ya, tapi mungkin tidak hari ini ya. Nah, kita bisa turunkan satu persatu sehingga kita dapatkan dari persamaan ini bahwasannya seseorang itu kalau konsumen ya, individu pasti tujuannya adalah untuk memaksimumkan utilitasnya ya, untuk memaksimumkan kesejahteraannya tapi dengan kendala anggaran ya dalam pembelian suatu produk begitu. Nanti kita lihat bagaimana kaitannya dari formula ini terhadap welfare. Kita lihat berapa nilai surplus konsumen. Ini menggunakan pendekatan kurva Dieman, Hicksian dan Marshallian. Kalau Anda ingat, kalau Anda ada mata kuliah mikroekonomi, Anda tentu ingat ya ada konsep Marshallian dan Hicksian Dieman curve ya. Dari konsep tersebutlah nanti kita bisa dapatkan rumus atau formula matematis untuk implicit price. Nah, oke, kita tidak lebih lanjut di sini. Ini hanya untuk pengetahuan Anda saja, sumbernya dari mana, begitu ya. Lebih lanjut kita lihat di sini, ya, di mana kita membangun fungsi hedonic price, ya kita buat dengan persamaan ekonometrik untuk regresi linear berganda, begitu ya, dengan OLS, di mana price of property PH di sini dilambangkan dengan PH merupakan fungsi ya, di sini fungsi dari X1 sampai Xn itu karakteristik lahan ya, karakteristik properti itu sendiri, Y1 sampai Yn itu karakteristik lingkungan sekitar dari properti, dan Z1 sampai Zn itu menunjukkan karakteristik lingkungan. Ya, Anda juga tidak harus nanti kalau membangun persamaannya harus dalam konteks X atau Y atau Z, tidak ya. Tapi Anda bisa buat singkatan dari variabel-variabel yang atau faktor-faktor yang Anda bangun. Ya, misalkan X1-nya ini luas lahan, misalkan ya, LL ya. Jadi kemudian fungsi dari LL, kemudian jumlah kamar JK misalkan, kemudian karakteristik lingkungan, jarak ke rumah sakit ya, JRS misalkan, itu juga boleh ya Anda membuat penamaan untuk variabel-variabel ini. Oke, nah itu tadi konsep dalam travel cost method ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand atau langsung saja ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua ya, terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari hedonic price method ya. Tadi sudah saya sampaikan setiap metode dalam kita memvaluasi atau menilai aset sumber daya alam dan lingkungan pasti ada keterbatasannya, pasti ada kekurangan-kekurangannya, begitu ya. Ada kelebihannya juga, ya, dan juga penggunaannya itu harus kita lihat, ya, mana yang paling tepat dari semua metode. Ya, saya ingin merefresh kembali ingatan Anda di PSDA 1, ya, penilaian sumber daya alam 1 sudah dijelaskan bahwasanya dalam penggunaan metode-metode dalam penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan ini, itu juga ada hierarkinya. Yang pertama, selagi masih ada harga pasarnya, karena itu yang paling jelas yang bisa ditangkap oleh individu, ya, maka gunakanlah pendekatan harga pasar atau real market price, ya. Nah, jika tidak ada harga pasarnya, ya, Anda bisa menggunakan pendekatan lainnya seperti pendekatan productivity approach ya. Kemudian juga yang kita lihat ya, kita nilai jasa lingkungan dilihat dari aspek lain ya,
yang memanfaatkan jasa lingkungan dan dia memiliki nilai jual, seperti harga pakan hijauan, rerumputan di suatu padang gembalaan, ya tidak ada yang jual misalkan di pasar, itu kita nilai dari harga susu atau harga daging dari sejumlah hewan yang memanfaatkan padang gembalaan tersebut. Ya, nah kemudian bisa juga pendekatannya dari cost base, ya, pendekatan biaya, ya, seperti ada replacement cost, Anda sudah belajar ya. Kemudian apalagi selain replacement cost, damage cost avoided dan sebagainya, begitu ya. Nah itu bisa juga kita gunakan. Ya, tapi itu juga jelas kan, ada nilai yang real begitu ya. Tetapi basisnya itu adalah biaya. Kemudian minggu lalu di PSDA 2 kita masuk ke yang non pasarnya, ya. Kita lihat dari pendekatan manfaat, benefit base. Salah satunya adalah travel cost, ya, minggu lalu. Kenapa dia travel cost? Ya, disebut dengan manfaat karena walaupun namanya itu travel cost method, kita lihatnya dari fungsi biaya, tapi di sini kita ungkapkan jasa lingkungan, ya, berdasarkan manfaat yang didapat oleh seorang individu dari mengeluarkan biaya perjalanan atau surplus konsumennya. Itu kenapa kemudian travel cost method itu masuk ke dalam pendekatan manfaat atau benefit base, bukan cost base, walaupun kita ungkapkan dari biaya perjalanan, ya. Nah, kemudian kita masuk, ya, tapi travel cost method itu ya hanya untuk mengukur jasa wisata alam atau cultural services, ya. Tidak bisa kita gunakan untuk pengukuran yang lainnya. Ya, ada metode lain yang juga bisa kita gunakan untuk lebih banyak mengukur aset sumber daya alam, jasa lingkungan, begitu, yaitu hedonic price ini. Ya, dia memiliki keunggulan. Ya, yang pertama adalah dapat digunakan untuk mengestimasi nilai sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan pilihan-pilihan yang real ada, begitu ya. Jadi kita estimasi jasa lingkungan tertentu berdasarkan pilihan yang punya marketnya juga, yaitu tadi properti. Ya, kemudian di beberapa negara maju memang informasi yang dibutuhkan dapat dikumpulkan secara efisien dan mudah. Tapi seringkali juga kalau di kita begitu ya, pernah ada beberapa mahasiswa yang mau mencoba melakukan kajian ini, informasi data properti, ya, harga, kondisinya dan sebagainya itu sulit, ya. Tapi secara umum begitu ya, data itu kan sebenarnya tersedia, ya, bagaimana kita bisa mendapatkannya saja. Kemudian data yang terkait dengan tempat tinggal atau lahan dan karakteristiknya dapat diperoleh dari berbagai sumber yang relatif banyak dan dapat dikaitkan juga dengan data sekunder, begitu ya. Jadi kita tidak perlu kalau individual travel cost method, ya, Anda kan harus wawancara ya satu persatu, ya. Nah, kalau untuk HPM ini ya kita bisa menggunakan data-data sekunder saja dari pengelola properti misalkan, atau ini ya investornya begitu. Ya, inilah beberapa keunggulan HPM yang dinyatakan dari beberapa literatur begitu ya. Tapi juga HPM ini ada kelemahannya, ya. Di sini yang pertama ya ada masalah simetri, ya. Di mana di sini diasumsikan sebuah rumah tangga dengan banyak satuan yang berubah harus mengetahui secara tepat dan pasti nilai willingness to pay setiap perubahan marginal dari rumah tangga yang diteliti, begitu. Maksudnya di sini adalah terkadang begitu ya, kita kan menunjukkan bahwasannya tadi dari harga properti itu bisa secara tidak langsung menunjukkan WTP seseorang, ya. Tetapi kan belum tentu begitu ya, dan juga kita tidak bisa pastikan walaupun harga itu dari sudut pandang produsen, kan kita mencarinya dari sudut pandang konsumen tadi, ya, dari formulanya, ya, consumer point of view. Nah, inilah kadang menjadi berat, ya. Dan di sini juga agar HPM ini benar-benar menunjukkan maksimum willingness to pay individu, maka setiap nilai yang diamati harus merupakan nilai keseimbangan, ya, di mana setiap rumah tangga untuk satuan terakhir tidak memiliki lagi surplus konsumennya. Karena tadi kan kita ingin mencari nilai
tertingginya. Kalau dalam travel cost kemarin dalam zonal travel cost kita mengenalnya sebagai choke price-nya, begitu ya, nilai yang menyebabkan nilai tertinggi ya atau biaya tertinggi yang menyebabkan jumlah kunjungan sama dengan 0 ya. Itu ya konsep beberapa kelemahan ya dalam pendekatan hedonic price method ini ya. Nah, di sini juga ada kelemahan yang ketiga, yaitu metode ini hanya dapat membuat pernyataan tentang perbedaan kualitas lingkungan dari wilayah pengamatan, tetapi tidak dapat diterapkan untuk menilai keadaan lingkungan yang diamati. Ya, maksudnya ini bahasanya berbelit-belit ya. Maksudnya di sini adalah dari nilai yang kita dapatkan, begitu ya. Ya, kita hanya bisa menyatakan, oke, ini adalah nilai, misalkan nilai tadi ruang terbuka hijau. Ya, nilai tersebut yang menunjukkan nilai ekonomi dari ruang terbuka hijau tadi itu hanya bisa didapatkan dari perbedaan, begitu ya, harga properti dalam wilayah pengamatan itu saja. Ya, tapi tidak bisa kita generalisir untuk daerah lainnya. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Karena apa? Karakteristik tadi properti itu juga sangat beragam. Ya, dan kita harus bisa membuat asumsi bahwasanya tidak terlalu homogen begitu ya antara satu properti dengan properti lainnya, karakteristik selain karakteristik lingkungan. Ya. Oke, nah di sini ini tugas kelompok ini nanti terakhir ya. Jadi ini tidak perlu ya, nanti ada tugas sendiri dari saya. Oke, nah selanjutnya di sini untuk tahapan penggunaan hedonic price method ya. Kita masuk ke aspek yang ketiga ya. Untuk aspek yang ketiga, ya untuk tahapan penggunaan hedonic price method, tentu juga ada beberapa poin-poin yang harus Anda perhatikan. Ya, yang pertama, ya karena tadi kita kan juga sebenarnya tidak terlalu relatif sama seperti zonal travel cost method ya. Kita tidak terlalu butuh untuk wawancara secara langsung dalam konteks yang detail sekali, begitu ya. Tetapi bisa saja ya. Kita juga involve untuk bertanya yang menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner begitu untuk rumah tangga yang melakukan pembelian di rumah di sebuah perumahan begitu ya, di mana nilai lingkungannya akan kita valuing ya. Nah, tapi tahap pertama ya tentu perlu kita kumpulkan data terkait dengan harga properti tadi. Ya, kemudian karakteristik propertinya berbedakah antara satu blok dengan blok lainnya begitu ya. Kemudian perlu juga ada karakteristik rumah tangga, ya. Kemudian variabel lingkungan apa atau karakteristik lingkungan apa nih yang akan kita cari tahu? Apakah tadi ruang terbuka hijau, tutupan hijauan dan sebagainya, begitu ya. Baru tahap berikutnya setelah kita dapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, ya Anda buatlah fungsi harga properti yang tadi ya. Jadi harga properti dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan sekitar dan juga karakteristik dari properti itu sendiri. Baru setelah kita buat fungsinya tadi, kita regresikan dengan regresi linear berganda, ya. Karena data properti ini data kontinu atau data diskrit, Y-nya, harga properti itu. Primawan. Untuk kalau kemarin kita tahu untuk harga biaya jumlah kunjungan ya kita akan membentuk fungsi persamaan kunjungan. Fungsi persamaan kunjungan itu kan Y-nya itu 1 kali, 2 kali, nggak mungkin 1,5 kali. Ya walaupun orangnya baru datang nggak mungkin Anda bilangnya 1/4 kedatangan kan tidak. Pasti 2 kali kalau dia sebelumnya juga sudah pernah datang begitu. Nah, itu kan datanya berarti data diskrit. Kalau untuk harga properti itu datanya diskrit atau kontinu, Primawan? Diskrit ya, Bu ya? Diskrit atau kontinu? Aku lupa sih. Kalau hasil pengukuran itu diskrit ya, Bu? Apa? Aku bingung. Kalau harga itu dia bisa nggak harganya itu 1.500.000, 1.200.000, 1.150.000 begitu, Primawan? Bisa, Bu. Bisa kan? Atau dia bisa dalam bentuk dia
berarti kalau begitu dia masuk discrete atau continue? Continue berarti. Continue ya. Berarti Anda bisa langsung menggunakan regresi linear berganda, di mana Y-nya itu adalah harga properti, X-nya itu ya bergantung tadi. X1-nya itu apa, X2-nya apa, X3-nya apa, dan seterusnya. Ya. Oke, sebentar ada kucing masuk ke ruangan. Venus, susu. Venus. Oke. Venus. Venus mau makan. Oh, ada Jalu. Venus. Oke, nah setelah Anda bangun fungsi harga properti tadi, ya kemudian kita sudah regresikan, ya kita olah ya dengan regresi linear berganda, baru nanti kita hitung berapa nilai implicit marginal price-nya, ya. Nanti kita bisa buat juga fungsi implicit price dan terakhir kita hitung surplus konsumen. Seperti biasa, nilai rata-rata surplus konsumen per individu ya atau dalam hal ini per rumah begitu ya, per rumah tangga itu nanti kita kalikan dengan jumlah rumah tangga ya atau KK yang ada di kawasan yang kita nilai. Itu nanti yang akan menunjukkan nilai ekonomi dari lingkungan menggunakan pendekatan hedonic price ini. Ya, ini adalah tahapan dalam penggunaan hedonic price ya. Ya, di sini juga ada beberapa kelemahannya lainnya ya. Ini ada dalam kita membangun tadi fungsi ekonometrik akan ada potensi multi-call, kemudian ada spasial autokorelasi begitu ya. Nah, ini kan yang harus kita perhatikan juga. Jadi nanti Anda kalau mengolah realnya ya, kalau misalkan untuk tugas akhir begitu ya, baik itu travel cost ataupun hedonic ataupun CVM nantinya yang menggunakan yang menggunakan persamaan ekonometrik, maka Anda juga harus uji persamaan tersebut apakah dia sudah memenuhi kaidah-kaidah atau tes-tes dalam ekonometrik ya, kaidah-kaidah Blue ya, seperti tidak terjadi multicollinearity atau autokorelasi dan sebagainya. Ya, sehingga kita nanti biasanya ya fungsi yang kita bangun itu harus kita cari fungsi yang terbaik, kombinasi karakteristiknya. Ya. Nah, di sini juga salah satu kelemahannya tadi ya dalam hedonic price adalah kita harus bisa meyakinkan ya harus yakin bahwasanya terjadi perfect information ya. Jadi di mana pembeli itu memahami betul begitu ya karakteristik rumah yang dia beli dan dia juga mengetahui bahwasanya ya bahwa ada perbedaan kualitas lingkungan itu akan mempengaruhi kenyamanan dirinya begitu ya atau anggota keluarga di rumah tangganya ya. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang juga perlu kita perhatikan terutama pada saat kita membangun fungsi tadi ya. Untuk kita harus bisa memenuhi uji-uji tes-tes ekonometriknya ya itu harus sesuai kaidah begitu ya. Oke. Nah, contoh multi-call ini adalah kalau misalkan tadi kan kita lihat ya bahwasanya rumah itu dipengaruhi oleh karakteristik rumahnya sendiri. Misal jumlah kamar ya. Nah, kemudian kita buat X2-nya itu adalah jumlah kamar mandi ya. Padahal antara jumlah kamar dan jumlah kamar mandi ini berdasarkan hasil empiris penelitian-penelitian lain itu bisa saling terkait di mana semakin banyak jumlah kamar maka jumlah kamar mandi juga akan banyak. Nah, inilah akan berpotensi terjadi multi call. Anda lihat dulu kalau ada multi call berarti salah satu variabel ini harus dihilangkan. Yang mana yang ada multi call? Ya. Misalkan bedroom ini kamar mandi itu dipengaruhi juga oleh jumlah kamar tidur begitu ya. Berarti kamar mandinya mungkin kita hapus begitu dari model. Ya, jadi Anda harus cari ya betul-betul kombinasi model terbaik di mana dalam model tersebut kualitas lingkungan itu akan tetap menjadi faktor yang perlu Anda masukkan begitu ya. Itu tidak diubah karena apa? Karena itulah yang akan kita nilai ya. Oke, nah ada yang ingin ditanyakan tidak dari sampai ke tahap ketiga? Aspek ketiga ini tinggal sedikit lagi begitu karena nanti akan ada tugas. Oke, kalau tidak ada ya saya mudah-mudahan memang betul bisa difahami ya.
kita lihat. Nah, di sini ada beberapa contoh kajian hedonic price method ya. Ada yang melihat berapa nilai amenity dari urban wetland begitu ya, menggunakan di Western Australia ya. Nah, di sini ya si peneliti ini, Tapsuan ini dan rekan-rekannya ini akan menghitung nilai ekonomi dari urban wetland, tapi menggunakan pendekatan harga properti. Ya bisa saja juga urban wetland ini kalau merupakan kawasan wisata bisa menggunakan TCM. Ya, atau melihat keberadaan urban wetland ini juga bisa menggunakan CVM, Contingent Valuation Method. Itu akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Ya, nah, ya di sini jarak ke wetland itu asumsinya dalam metode yang digunakan itu adalah akan memengaruhi harga properti tertentu. Ya, nah ini dia bangun, ya dia buat persamaan, dia cari implicit price-nya, ya dibuat juga kurva implicit price-nya di sini untuk bisa melihatkan bahwasannya memang begitu ya, semakin tinggi, semakin ditambah penambahan kualitas lingkungan tertentu atau di sini jarak ke wetland itu memang akan meningkatkan harga properti, akan tetapi terjadi penurunan laju pertumbuhan harganya atau peningkatan harganya ya. Nah, inilah yang digunakan oleh Submawan ya untuk melakukan penilaian keberadaan urban wetland. Kemudian ada juga X-Months ya tahun 2013 mencari nilai ekonomi ya dari suatu kenyamanan lingkungan karena adanya animal waste processing facility ya. Nah, ini yang akan dilihat oleh si peneliti adalah seberapa banyak biaya eksternal ya. Jadi eksternalitas ya, nilai dari eksternalitas negatif yang disebabkan oleh bau dari animal waste processing facility di funders ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan pendekatan hedonic price method ya. Dan di sini bisa Anda lihat hasilnya ya untuk nilai eksternalitas negatifnya itu, eksternalitas cost-nya itu rata-rata jumlahnya itu adalah 31 juta euro ya. Nah, itu beberapa kasus ya yang bisa ya Anda lihat sebagai contoh untuk penggunaan metode hedonic price. Nah, tugas Anda selanjutnya ya, tugas per kelompok adalah silahkan cari ya, Anda gunakan search engine atau mesin pencarian di Google Scholar ya. Saya coba contohkan ya. Bisa Google Scholar ataupun dari apa namanya? Bisa dari Google saja atau dari repositori berbagai universitas termasuk mungkin di STAN begitu ya. Bisa Anda cari jurnal ya, Anda harus per kelompok ya. Ini tugasnya per kelompok. Sudah punya kelompok belum Randa? Belum, Bu. Belum? Iya, Bu, belum. Oke, nah silakan ditentukan nanti ya, dibuat kelompok, ya langsung dibuat kelompok. Kemudian nanti buat Google Drive ya, Anda dibantu membuat Google Drive ya. Nah, Anda nanti harus mencari per kelompok ya, mencari salah satu jurnal ya. Sebentar ya. Ya, Anda cari salah satu jurnal terkait dengan hedonic price method ya. Anda bisa menggunakan search engine-nya itu Google Scholar, google.com ya. Bisa Google saja, terserah yang mana satu begitu ya. Atau Anda menggunakan juga mesin pencarian untuk beberapa publisher seperti Elsevier, ScienDirect ya ataupun Springer ya. Contoh di sini adalah economic value ya, atau economic and value and hedonic and price and method ya. Jadi Anda bisa cari seperti ini. Oh, ini ada yang salah ya. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat ada banyak sekali ya. Ada economic interpretation of hedonic price. Anda lihat dulu isinya, ini sesuai tidak dengan yang
untuk mengukur nilai ekonomi. Ya, kemudian di sini juga ada macam-macam sekali ya, ada interpolation of air quality measures in hedonic house price model, ya, the value of urban tree cover, ya ini Ramsey. Ya, Anda lihat, kalau yang langsung PDF ini biasanya bisa langsung diunduh. Ya, Anda bisa langsung download, tapi kalau yang tidak, Anda cek dulu ya. Anda bisa buka ke Sign Direct-nya. Ada yang kemudian bisa diakses, ada yang tidak. Ya, kalau di sini dia tidak bisa akses langsung ya, tetapi saya bisa akses melalui email saya melalui IPB. Nah, kalau Anda ada jurnal yang Anda perlukan ya nanti untuk tugas kedua ini, tetapi kemudian Anda tidak bisa mengaksesnya, Anda infokan ke saya ya, bisa melalui Randa, jadi nanti saya coba akseskan. Ya, kalau ini kan harus purchase, harus berbayar, tapi saya nanti insya Allah ini bisa dapatkannya. Ya, nah silakan Anda cari per kelompok, tentukan terlebih dahulu kelompoknya, kemudian nanti Randa bantu ya masing-masing kelompok nanti itu dibuat spreadsheet Randa yang bisa diakses oleh semuanya termasuk saya, beri saya aksesnya juga. Nah kemudian nanti tuliskan di situ nama kelompok, nomor kelompoknya dan juga anggota kelompok dan NIM ya, termasuk nomor WA, kemudian nama jurnalnya dan tugas Anda nanti adalah yang pertama ya, menentukan ya apa yang melatar belakangi kajian yang dilakukan oleh si peneliti ini dalam jurnal yang Anda baca, ya apa latar belakangnya, kemudian tujuannya apa ya. Kemudian untuk nilai ekonomi menggunakan hedonic property ini, bagaimana step-step atau langkah-langkah yang dilakukan, ya. Dan terakhir, apa hasil atau simpulan yang didapatkan. 4 itu saja dikerjakan per kelompok, dibuat dalam bentuk PDF, ya nanti dikumpulkannya dalam bentuk PDF, ya 1 orang saja yang mengumpulkan per kelompok ke email saya. Ya atau bisa juga di compile oleh Randa, kemudian Randa baru mengirimkannya ke saya. Secara umum semuanya ya Randa ya. Bisa dibantu Randa? Ya, bisa. Untuk per kelompoknya berapa orang ya, Bu? Satu kelas ada berapa orang, Ran? Udah 28, Bu. 28 ya. Kalau semester lalu berapa orang per kelompok? Tergantung matkulnya sih, Bu. Ada yang 2, ada yang 4. Untuk mata kuliah penilaian sumber daya 1, 4 orang ya Randa ya? 4 boleh, Bu. Ya, 4 ya, maksimum 4 ya. 28 kan bagi 4 pas. Oke. Ya, jadi itu silakan ya nanti silakan Anda coba cari dulu di search engine Google Scholar. Kalau tidak bisa mengaksesnya, infokan ke saya. Ya, bisa melalui Randa atau langsung WA saya saja. Personal juga boleh. Ya, berkelompok, perwakilan kelompoknya. Oke, itu untuk materi kita pada pagi hari ini. Anda kerjakan langsung sekarang ya, kalau bisa selesai sebelum waktu kuliah berakhir pukul 10. Ya kan? Jadi masih ada waktu 1 jam lagi memang untuk pengerjaan tugas. Ya, biasanya kalau kuliah offline itu memang langsung disetting harus selesai di jadwal perkuliahan. Ya, tapi saya tunggu tugasnya sampai tengah malam nanti pukul 23.59. Tapi jangan ditunda-tunda pekerjaan, ya langsung dikerjakan karena kalau ditunda nanti akan ada banyak hal lainnya yang harus Anda lakukan dan ini nanti akan terlewat. Itu ya. Bisa dikerjakan sekarang? Satrio, Khalid, Poppy? Iya, bisa. Bisa. Oke, silakan langsung dibagi kelompoknya, spreadsheet-nya nanti disiapkan. Mungkin bisa oleh Randa atau yang lain ya silakan saja. Nanti share ke saya ya supaya saya bisa akses juga dan melihat. Oke, itu saja terlebih